Heboh setelah Dr. Richard Lee mengumumkan kemenangannya dalam putusan pra-peradilan untuk 2 kasus, yaitu pencemaran nama baik dan juga illegal access. Akhirnya, pihak Kartika Putri pun muncul menanggapi kabar terkait kemenangan seterunya itu. Lantas bagaimanakah pihak Kartika Putri ketika menanggapi hal tersebut? Dan benarkah pihak Kartika Putri pun juga mengakui siap untuk bertempur kembali secara hukum untuk melawan Dr. Richard Lee? Ya, amar putusan tertanggal 14 November 2022 kemarin menjadi sebuah angin segar bagi Dr. Richard Lee. Dinyatakan menang melalui putusan pra-peradilan, 2 kasus yang menjerat sang dokter pun juga dinyatakan tidak sah secara hukum. Lantas bagaimanakah pihak Kartika Putri dalam menanggapi hal ini? Dan benarkah Kartika Putri pun akan terus memperjuangkan keadilan dan juga haknya? Di sisi lain, setelah dinyatakan menang dari segala tuduhan, kabar pun juga menyebutkan jika Dr. Richard Lee berencana dan sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan kembali Kartika Putri. Seperti apakah Kartika Putri menjawab kabar tersebut? Dan seperti apa pula Dr. Richard Lee menanggapi Kartika yang tidak gentar untuk menghadapi pelaporannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Dr. Richard Lee telah mengumumkan sebuah kabar terkait kemenangannya dalam 2 kasus, yakni pencemaran nama baik dan juga illegal access yang dilaporkan oleh aktris Kartika Putri. Menang melalui putusan pra-peradilan. Dalam putusan tersebut, Dr. Richard Lee pun juga merinci 4 poin penting, yaitu penetapan dirinya menjadi tersangka pencemaran nama baik adalah tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access terhadap dirinya pun dinyatakan tidak sah. Dan poin ketiga dan keempat adalah penyitaan handphone, akun sosial media miliknya juga tidak sah. Dan Kartika Putri pun wajib merehabilitasi nama baiknya maupun oleh para penegak hukum. Lantas, bagaimanakah pihak Kartika Putri ketika menanggapi hal tersebut? Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur prapit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP. Ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Kartika saat ini ya
kan baru melahirkan ya, tentunya dia harus fokus untuk memberikan ASI. Dengan kasus yang sampai berlarut-larut lama sekali, sampai dengan 2 tahun, itu kan memang membuat banyak pemikiran-pemikiran. Dan dia juga nggak mau, dia tetap fokus agar supaya dia bisa memberikan ASI dengan baik. Tentunya untuk saat ini dia hanya sebatas mendengarkan saja, belum mau untuk memberikan satu pendapat apapun. Ini kan terjadi pada saat dahulu, mungkin diingat perkara ini dimulai saat dia juga sedang memberikan ASI untuk anak yang pertama. Kebetulan kasus pra-peradilan ini Kartika Putri baru melahirkan dan lagi fokus untuk memberikan ASI. Jadi hal-hal ini mungkin secara psikologis yang mungkin teman-teman mungkin dapat menjadi satu bahan pertimbangan ya. Tapi nanti pasti di satu waktu pasti Kartika akan memberikan satu pendapatnya. Ada satu hal yang menarik, jadi ada keterangan-keterangan saudara RL yang menyampaikan bahwa Kartika Putri di backing orang kuat dan lain sebagainya, ya begitu. Ada di backup, demikian rupa lah. Mungkin perlu digarisbawahi, kalau memang kondisinya seperti itu, tentunya kasus ini tidak akan berlarut lama sampai dengan 2 tahun lamanya, belum sampai dengan proses di peradilan. Diserahkan kepada jaksa penuntut umum pun belum. Ya, kasus pencemaran nama baik dan juga ilegal akses yang dilaporkan artis Kartika Putri memang sangat menyiksa fisik maupun mental sang dokter. Sempat ditangkap dan juga ditahan di dalam satu ruangan yang menurutnya dihuni oleh 80 orang dari berbagai kasus kejahatan termasuk kasus terorisme. Meski mendekam hanya selama 24 jam, namun sang dokter mengaku efek dari peristiwa itu sangat dahsyat bagi mentalnya. Belum lagi efek dahsyat yang merembet kepada keluarganya, orang tua, istri dan juga anaknya dengan label sebagai tersangka selama 2 tahun. Untuk itu, Dr. Richard Lee pun juga mengaku tidak akan memaafkan seterunya tersebut. Lantas bagaimanakah pihak Kartika Putri ketika menanggapi hal ini? Pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara mengemulihkan nama baik saya, mungkin itu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah saya memandang tinggi sekali beliau. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Saya juga malas sih ngomong dengan dia. Tapi jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia. Karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini. Ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak, kalau kecuali kalau dia mau memperpanjang. Saya pun juga males untuk memperpanjang. Kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum itu. Soal mau memberikan maaf tidak memberikan maaf itu satu hal yang berbeda ya. Dan perlu digarisbawahi di sini adalah Kartika Putri sebagai pihak korban. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan proses pra-peradilan yang saat ini didapatkan oleh pihak saudara LL, bukan dengan demikian kasus ini akan berhenti begitu saja, tidak.
Kenapa? Karena kita akan melakukan satu upaya-upaya hukum lanjutan menyikapi pertama putusan pra peradilan, dan kedua kita akan tetap meminta agar supaya kasus ini akan tetap berjalan. Ya, seperti itu. Aspek formil tentunya nanti bisa kita sikapi seperti apa. Kita akan komunikasikan dengan pihak penyidik. Ya. Akan tapi tentu kita sudah mempersiapkan upaya-upaya hukum lanjutan terkait dengan putusan pra peradilan ini. Terlebih lagi dasar pertimbangan hukum hakim yang sangat luar biasa membuat kita surprise. Akan tapi kita juga akan menyikapi ya terkait dengan digunakanlah seperti itu. Sebenarnya kan gelar perkara khusus di Mabes Polri kemarin kan adalah haknya tersangka untuk meminta keadilan di situ, untuk kejelasan dan lain sebagainya. Dan juga aku hadir di sana kan karena aku pelapor dari salah satu kasus yang dimana dia sudah jadi tersangka 2 kasus gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar. Jadi buat saya pribadi ini akan menjadi barometer atau contoh yang baik untuk semua warga negara Indonesia ke depannya lebih dewasa menggunakan media sosial. Ya, kabar terkait kemenangan Dr. Richard Lee memang menjadi sebuah kabar yang cukup mencengangkan. Meski begitu, pihak Kartika pun juga mengaku siap kembali bertempur jika Dr. Richard Lee mengambil jalur hukum. Lantas upaya hukum apakah yang akan diambil oleh pihak Kartika Putri? Dan benarkah dalam waktu dekat ini pihak Kartika Putri pun akan membawa perkara ini kembali ke kepolisian? Setelah nanti kita menerima lengkap salinan putusan, kita akan pelajari dan sedemikian rupa kita akan melakukan satu upaya-upaya hukum berikutnya secara komprehensif ya. Tapi kita harus pelajari terlebih dahulu isi putusan tersebut. Saya tidak bisa sampaikan secara detail, akan tapi perlu ditekankan di sini bahwa kita akan lakukan satu upaya hukum lanjutan. Ya, mengingat ya terkait dengan materi perkara sendiri sudah dinyatakan lengkap oleh pihak jasa peneliti atau P21. Di sini perlu diingat ya, sebagai pelapor adalah Kartika Putri. Beberapa kali kita sudah melakukan mediasi sebelumnya. Kasus ini tidak akan sampai berlarut-larut sampai dengan 2 tahun lamanya apabila saudara Richard Lee pada saat itu menyetujui redaksi permohonan maaf yang harus disampaikan. Nah, akan tapi yang terjadi adalah dia menolak pada saat mediasi. Silakan Putri kalau mau menyampaikan tanggapan. Akan tapi tadi sudah sampaikan ke saya bahwa perkara ini akan tetap berlanjut, ya kan, seperti itu. Mengingat terkait dengan materi perkara sudah dinyatakan lengkap oleh pihak jasa peneliti. Perlu ditegaskan, status tersangka bukan berarti dihentikan, ya, penyidikannya. Masih terdapat upaya-upaya hukum lainnya nanti. Seperti itu. Kita tunggu saja nanti upaya apa yang kita lakukan. Mari kita lihat. Tapi saya nggak bisa bocorkan sekarang ya. Selamat ya buat saudara RL sudah memenangkan upaya hukum Anda. Akan tapi ya kita tunggu mungkin 1, 2, atau 3 minggu dari sekarang. Di sisi lain, Kartika Putri juga mengaku akan terus memperjuangkan keadilan dan juga haknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Awal perseteruan Dr. Richard Lee versus Kartika Putri bermula saat mengulas salah satu produk skincare lokal. Dr. Richard Lee pun mengaku telah mengajukan uji lab pada skincare tersebut yang disebutnya mengandung bahan-bahan yang semestinya memakai resep dokter. Tidak cukup sampai di situ,
Dr. Richard Lee pun juga mengingatkan agar Kartika Putri berhati-hati dan tidak sembarangan ketika menerima endorse skincare. Namun, Kartika Putri tetap melaporkan Dr. Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik pada 9 Agustus 2020 silam dan meminta seterunya itu untuk meminta maaf kepadanya disertai sejumlah syarat. Kini pasca kemenangan tersebut, Dr. Richard Lee pun juga mengaku jika putusan pra-peradilan ini adalah keadilan untuknya selama ini. Lega banget, seperti ada gunung yang dilepaskan dari pundak saya bahagia banget, happy banget, nggak bisa ngomong lagi, tapi juga sekaligus ada kemarahan yang mau keluar ya, kayak bener kan, kayak gitu punya ya. Jadi kayak selama ini saya ditekan, dizolimin luar biasa, itu mau keluar, disertain dengan kebahagiaan pastinya. Ini bukan pendapat ya, ini hakim ketok palu. Jadi nggak ada lagi kata-kata berdebat iya atau enggak, benar atau salah. Sudah pasti hakim sudah ketok palu bahwa semua status tersangka saya hilang semuanya. Penyitaan barang bukti saya tidak sah dan rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Saya harus melanjutkan hidup saya. Dan untuk bisa melanjutkan hidup saya harus keluarkan kemarahan ini. Kalau saya pendem kemarahan ini, saya bisa sakit, saya bisa mati. Saya harus sampaikan dengan dunia dan ini biarkan ini menjadi pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Pelajaran untuk penyidik di luar sana. Pelajaran untuk artis-artis. Pelajaran untuk edukator-edukator. Pelajaran untuk dokter-dokter di luar sana. Cukup saya saja yang seperti ini. Ya, berbeda dengan pihak Dr. Richard Lee yang merasa proses tersebut sebagai sebuah keadilan. Pihak Kartika Putri justru merasakan hal yang berbeda. Melalui kuasa hukumnya, Kartika Putri pun bahkan mengaku akan mengawal terus kasus ini dan akan melanjutkan upaya hukum lanjutan. Perlu diingat ya, proses ini masih akan tetap berlanjut. Perlu dipahami untuk itu. Jadi bukan dengan demikian, dengan dinyatakan pra-peradilan kasusnya berhenti, tidak. Secara aspek formil ya, harus ada yang diperbaiki oleh pihak penyidik atau bagaimana, nanti kita akan komunikasikan. Ya, kita sudah menerima informasi itu juga ya, terkait bahwa permohonan pra-peradilan dari saudara LR dikabulkan seperti itu dengan putusan bahwa menyatakan status tersangka untuk LPA dan LPB itu dinyatakan tidak sah. Satu hal yang sangat digarisbawahi di sini adalah yang sangat menarik sekali bahwa banyak ya sudah diumumkan dari pihak pemerintah pun sudah ini tidak berlaku surut. Jadi karena SKB ini hanya bersifat sebagai pedoman. Dia tidak bisa menghentikan, tidak bisa digunakan untuk menghentikan satu proses justia yang sedang berjalan. Di sisi lain, setelah dinyatakan menang dari segala tuduhan, kabar menyebutkan jika Dr. Richard Lee akan melaporkan Kartika Putri kembali. Seperti apa Dr. Richard Lee menjawab kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, setelah dinyatakan menang dari segala tuduhan, kabar pun juga menyebutkan jika Dr. Richard Lee akan melaporkan kembali Kartika Putri. Seperti apa Dr. Richard Lee menjawab kabar tersebut? Dan benarkah pihak Kartika Putri pun juga tidak gentar jika benar Dr. Richard Lee melaporkannya? Saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya.
dongkol, kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen bales, saya pengen dia mati atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara. Saya tidak ingin dia ada apa-apa. Saya nggak mau. Ya, saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah senang banget. Untuk sekarang masih berat banget saya. Saya masih belum tahu saya akan melaporkan dia atau enggak. Mau laporan balik siapa aja yang saya mau kejar, karena sebenarnya kan bukan hanya KP sebenarnya di sini bermasalah ya, tapi ada beberapa oknum lain juga bermasalah. Saya nggak tahu langkah hukum apa yang akan saya ambil, tapi yang jelas sampai detik ini saya amat sangat dirugikan. Saya ingin melihat itikat baik juga dari artisnya, dari oknum-oknum tertentu, apa yang bisa dikompensasi balik ke saya. Saya nggak minta duit, saya sudah punya banyak duit, saya nggak minta duit. Saya minta permintaan maaf yang tulus, mengembalikan nama baik saya. Ya. Nanti saya akan pikirkan dengan pengacara saya, seperti saya sampaikan juga, saya bukan siapa-siapa, saya bukan dokter siapa-siapa. Saya cuma rakyat biasa, saya nggak punya koneksi, saya nggak kenal petinggi-petinggi, saya nggak kenal jenderal, saya nggak kenal anggota DPR, saya bukan lawan yang sepadan dengan dia. Tapi yang jelas, saya punya Tuhan. Apapun yang akan dilakukan oleh saudara LL itu haknya dia, ya. Ya, dia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama apabila dia merasa dirugikan. Akan tapi perlu diingat, putusan peradilan bukan berarti secara material proses dihentikan begitu saja. Putusan peradilan terkait dengan masalah hukum formilnya. Terdapat, menurut pendapat dan pertimbangan hukum hakim, bahwa terdapat kesalahan administratif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.